Oke, selamat pagi, selamat sore, atau selamat malam untuk para teman-temanku. Kali ini di channel ini saya akan menghadirkan topik yang seru buat kalian semua. Tema kita kali ini adalah sesuatu yang pasti dialamin oleh banyak remaja itu, atau banyak dialamin oleh kalian, yaitu ada apa sih dengan diriku. Tema ini nih buat yang ngerasa sering gagal dalam berbagai aspek hidup gitu. Jangan khawatir, karena saya di sini punya inspirasi atau punya solusi buat kalian semua gitu. Tanpa basa-basi, keep it cool dan mari kita bahas. Nah, gimana nih teman-teman? Kalian pernah nggak sih merasa kayak lagi nge-stuck gitu, terutama soal pendidikan, pekerjaan, dan mungkin masalah percintaan gitu? Tapi tenang, ini adalah hal yang sangat wajar, terutama buat kalian para remaja. Saya juga paham, terkadang kita tuh ngerasa kayak melihat teman-teman yang lain udah pada sukses, sedangkan kita tuh masih bingung gitu. Kalian juga nggak sendiri, kita semua di sini pernah mengalami masa-masa kebingungan kayak gitu. Dan yang paling penting kan kita bisa mencari cara gitu untuk bangkit kan. Ada 3 poin utama yang akan saya bahas, yaitu dari pendidikan, pekerjaan, dan juga percintaan. Kita akan membahasnya secara mendalam, jadi pastiin untuk dengerin sampai akhir ya. Yang pertama, mari kita bahas tentang pendidikan. Bagi yang ngerasa sulit untuk berkembang dalam hal ini, kalian tuh jangan terlalu keras pada diri sendiri, karena setiap orang tuh punya tempo belajar yang beda-beda. Coba untuk menemukan metode atau cara belajar yang paling sesuai dengan kriteria kamu gitu, atau yang paling mudah kamu pahami. Selalu ada sumber bantuan, ya, seperti tentunya guru atau tutorial, atau bahkan teman-teman yang bisa ngebantu kamu tuh melewati hambatan dalam pendidikan ini gitu, dalam pembelajaran ini. Lalu yang kedua, soal pekerjaan. Masih merasa sering gagal dalam karir? Tenang, gak masalah kok. Pekerjaan ini tuh seperti perjalanan. Bukan semua orang yang akan mencapai puncak dengan cepat gitu, seperti membalikan telapak tangan. Yang penting kita tuh terus belajar aja, terus berusaha, dan jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Selain itu juga kamu bisa mencari seperti mentor yang bisa memberikan panduan atau dukungan kepada karir atau langkah karirmu. Yang ketiga, berbicara tentang percintaan. Percintaan itu bukan segalanya teman-teman, dan gak semua hubungan itu akan berjalan mulus gitu, pasti ada lika-likunya. Terkadang kita bisa merasa frustasi sendiri gitu, karena masalah hubungan percintaan ini tuh gitu. Tapi ingat, kita tuh bisa belajar dari pengalaman dan tumbuh sebagai individu yang berkembang. Kamu gak perlu terburu-buru untuk dalam hubungan percintaan ini. Hubungan yang sehat itu dibangun dengan dasar yang kuat, seperti ngebangun rumah gitu kan. Kalau ngebangun rumah itu harus ada pondasinya terlebih dahulu. Dan ingatlah bahwa cinta sejati itu datang ketika waktu yang tepat. Nah, untuk ngebantu pemahaman yang saya barusan sebut, saya akan bagi beberapa contoh singkat, contoh yang simpel. Misalnya dalam pendidikan, cerita tentang teman saya namanya Biki. Dia tuh awalnya sangat sulit gitu dalam belajar matematika, tapi dia terus belajar dengan mencoba metode pembelajaran atau cara teman saya belajar, yang mungkin dari YouTube, ikut-ikut tutor YouTube atau mengikuti les, dan akhirnya berhasil gitu, berhasil meningkatkan hasilnya. Kalau nggak salah dulu tuh nilai awalnya 70. Setelah dia mendapatkan metode belajar yang tepat, teman saya ini tuh mendapatkan nilai yaitu 87, dan itu peningkatan yang sangat signifikan. Nah, selanjutnya dalam pekerjaan, ada juga teman saya yang namanya Deka. Awalnya tuh dia ngerasa terjebak di pekerjaan yang sesuai dengan passionnya. Dan Deka ini dia adalah teman saya SMK. Dia merupakan lulusan teknik otomotif, tapi dia sekarang bekerja di suatu resto jadi waiters gitu. Nah, dia tuh masih terjebak di waiters ini gitu. Selanjutnya dia tuh coba buat beralih lagi
tapi dia tuh mencoba untuk mencari lagi lowongan yang sesuai passionnya. Setelah mengambil langkah untuk mengejar passionnya, dan alhamdulillah sekarang tuh merasa lebih bahagia gitu, merasa lebih sukses karena berada di passionnya gitu. Nah, dalam percintaan ini ada pengalaman pribadi sih. Saya pernah mengalami putus cinta yang membuat saya hancur, tapi saya belajar dari pengalaman itu dan alhamdulillah sekarang punya hubungan yang lebih sehat dan alhamdulillah bahagia. Nah, dari cerita-cerita ini kita tuh bisa melihat bahwa kegagalan itu bisa menjadi langkah awal untuk menuju kesuksesan. Yang terpenting adalah kita tuh selalu belajar, selalu berani mencoba dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Ingat, gak ada kesuksesan yang instan. Nah, jadi teman-teman, untuk mengatasi perasaan yang seperti ada apa sih dengan diriku, kita tuh perlu pertama berikan diri kita waktu untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, cari sumber bantuan dari keluarga, dari mentor, atau dari guru. Yang ketiga, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan belajar dari setiap pengalaman. Setiap orang tuh punya waktu dan jalan hidupnya masing-masing. Yang penting adalah terus berusaha dan selalu percaya pada diri sendiri. Itu dia teman-teman, semoga konten kita kali ini bisa memberikan inspirasi dan bantuan bagi kalian yang sering mungkin merasa kebingungan dengan dirinya sendiri. Nah, ada apa dengan diriku ini bisa jadi pertanyaan yang sulit gitu. Tapi dengan usaha dan keyakinan kita pasti bisa menemukan jawabannya. Terima kasih udah mau simak video ini sampai selesai. Kita sambung lagi di video selanjutnya yang akan lebih menarik lagi. Jangan lupa tetap semangat dan terus berjuang karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira gitu ya kan. Oke, keep it cool dan see you in the next video.